Nah, in these materials, interest itu we can divide it into three different news ya. Jadi dibagi ke dalam tiga berita ya, tiga kabar yang berdasarkan sifatnya ada kabar baik, kabar buruk, ataupun kabar yang mengejutkan ya. Nah, mungkin yang kabar baik dulu. Apa sih yang kabar baik yang pernah kalian pakai kalau pakai bahasa Inggris? Misalnya, besok aku akan pergi jalan-jalan. Ada nggak yang kalian tahu? What is good news? Respon good news yang biasa kita pakai. Ya. Ada yang mungkin tahu? Good Ya. idea. Good How idea, sir. cool. Mhm. Ada bisa diulang? Biasa Good sampai idea, ketik ya. sir. Good idea, nice ya. Good idea ya, good idea ya. Atau kita bisa gunakan that ya. That is great ya. Mantap ya. Atau kita bisa gunakan that is brilliant. Bisa juga ya. That is brilliant ya. Jadi kata-kata sifat yang sifatnya baik ya itu kita bisa gunakan sebagai respon positif ya. Nah, jangan ketika kita berbicara dengan bule and then you respond with or you just being silent ya. Jangan ya. Jadi kalau kita ngobrol sama teman, sama bule, ya at least say a word ya. Katakanlah satu kata. Minimal kita bisa bilang misalnya yang paling malas-males kita bisa pakai oke atau nice atau kita bisa well done ya. Ini yang sederhana-sederhana ya. Atau kita bisa gunakan alright ya. Ini kan yang sederhana, satu kata saja. But you can respond, you can put respect to your friend ya by saying a word rather than cuman bergumam saja. Atau mulutnya cuman mingkem saja ya. Jadi kita bisa gunakan berita-berita baik itu dengan respon seperti ini. Maybe ya, contoh misalnya, I will go to Bali next month. Kita sebagai teman kan mendengarkan ya, wow, that's good idea, wow, that is great ya. Kita bisa bilang respon seperti itu ya. Ya, jadi ini adalah contoh sederhana ya yang sering kita pakai ketika kita mendengar berita baik atau boleh juga misalnya how cool is that ya. Ya, oh cool boleh ya sebatas sebatas how cool saja boleh keren seperti itu ya. Yang berita baik ya. Atau kita bisa tambahkan I'm happy to hear that ya misalnya ya. Di sini ya I'm happy to listen atau to hear ya tergantung beritanya ya. Misalnya, I will go to Bali next month. Oh, I'm happy to hear that. Wow, that's a good idea. Boleh. How cool is that? Ya. Atau wow, well done, nice ya. Jadi ini adalah contoh bentuk pernyataan yang bisa kita pakai untuk menyatakan bahwa berita itu baik. So ya, every time you listen to your friend ya, that when your friend telling his or her good news ya, you say good idea, that is great. Ya, ini hanya beberapa contoh saja ya untuk menyatakan berita baik seperti itu ya. Banyak ya, ada lagi kata-kata fantastik misalnya boleh ya. Misalnya that is fantastic, boleh ya. Karena apapun yang sifatnya bagus kata-katanya kita bisa gunakan sebagai kata-kata afirmasi positif kepada lawan bicara kita ya. That is fantastic. Ya boleh ya, seperti ini ya. Misalnya apa lagi? Ada nggak yang kalian tahu lagi? Selain kata-kata brilliant, that's great, fantastic, ya. Ada lagi yang mungkin kalian tahu? Oh, wonderful bisa nggak, Sir? Oh, wonderful boleh. Jadi apapun yang sifatnya itu katanya positif, ya misalnya wonderful, ya. Kita bilang that is Amazing. wonderful, ya. Kalau amazing, Boleh. sir, bisa amazing. Amazing, boleh juga. That's amazing. Ya kalau tiba-tiba kita mendengar teman kita, I just bought a new car. Saya baru saja beli mobil misalnya. Wow, that's amazing. Ya, boleh ya. Boleh ya. Jadi ini apapun kata-kata yang sifatnya positif, you can use it to say a respond to good news ya. Jadi yang bagian sebelah kiri ini untuk sifatnya yang good news ya. And then ya, kita punya juga kalau berita buruk misalnya ya, apa yang biasa kalian dengar? Misalnya, I'm sorry I cannot attend the class because my mom is sick. Nah, sebagai pendengar apa respon kita dalam bahasa I'm Inggris? sorry to hear that. Ah, I'm sorry to yes, hear yes, that. yes, I'm sorry to hear that ya. Maaf ya, seperti itulah ya kurang lebih maaf ya. I'm sorry to hear that. Maksudnya beritanya itu ya. Atau misalnya kalau kita sama teman-teman ya, I just lost my phone. Misalnya, aku kehilangan HP. Ya, terus teman kita Poor bilang, you.
Yes, for you ya. For you itu maksudnya bukan kamu miskin ya, tapi kasihan seperti itu ya. For you dia bilang, kasihan seperti itu ya. Maksudnya seperti itu ya. Nah, ini bad news yang bisa kita saying ya ketika kita berbicara tentang berita-berita buruk. Ada lagi nggak kira-kira? Selain kata I'm sorry to Kalau hear oh that. my God bisa nggak, Sir? Kalau oh my God. Oh, I'm boleh. here for you. Oh my God, mungkin lebih ke surprising news nanti ya. Apa yang tadi satu lagi? I'm here for you. Ah, yes, boleh. Kita menunjukkan simpati misalnya ya. Tapi ini untuk berita simpati ya, berita-berita Yes. yang sifatnya kita bersimpati kepada orang lain ya. Misalnya ada berita yang simpati ya, saya taruh di sini ya. Simpati. Ya, supaya kalian tahu juga ya, bad news itu kan artinya memberikan simpati ya. Nah, ini I'm sorry to hear that, I'm here for you, ya, itu adalah bentuk-bentuk simpati ya. Atau yang paling tidak kita biasanya oh no ya, kita merasa kasihan sama teman kita, oh no ya. Nah, ini bentuk-bentuk bad news ya, saying interest. Nah, ada juga yang sifatnya surprising news ya, yang misalnya berita mengejutkan. Misalnya tadi malam aku ketemu Afgan. Kan kita sama teman kita tidak mungkin kalau bahasa Palembang. Really? Ya really ya kan, yes ya really ya kan, biasanya kan gitu ya. Tadi malam aku ketemu Afgan, last night I met Afgan ya. Terus teman kita nggak percaya, really ya, dia bertanya ya really ya, Seriously? atau kalau Atau kita seriously? nah sorry Seriously? Ica, seriously boleh ya, Seriously? Aha. yes boleh, seriously ya. Jadi kita tadi malam aku ketemu ketemu Afgan gitu kan. Serius. Nah, sama ya di bahasa Inggris kita juga bisa gunakan really atau seriously bisa. Atau yang paling sering didengar di TV-TV, are you kidding me? Nah, ya, are you kidding me itu maksudnya serius kan gitu ya. Nggak bercanda kan gitu ya. Gitu ya. Are you kidding me? Nah, ini maksud maknanya tuh bukan apakah kamu mempermainkan saya, bukan ya, tapi maknanya itu adalah seriusan, ya. Atau kita punya satu lagi, kita merespon misalnya, aku mendapat uang 10 juta. Ya, I just got 10 million bucks ya. And then kawan kita bilang, you are joking. Ya, bercanda kamu itu ya kan. Karena beritanya mengejutkan. Ya, you are joking. Ya, jadi ini adalah contoh ya yang biasa kita gunakan ya. Atau yang paling sering kalian pakai itu ada OMG. Ya kan? Oh my God. Ya, nggak mungkin, nggak percaya ya. Atau apa tadi yang sebelum ini tadi yang kalian sebutkan di bad news saya lupa. Hmm, tapi masuknya ke dalam surprising news. Saya lupa. Siapa yang menyebutkan itu tadi ya? Nah, ini adalah surprising news ya. Kita bisa pakai misalnya um, really, seriously, are you kidding me? You are joking. Oh my God, no way ya. No way juga boleh. No way. Nggak mungkin Nggak gitu ya. mungkin. Aku pacaran sama siapa misalnya? Jungkook. Aku pacaran Sama sama si A Jungkook. misalnya. Sama Jungko misalnya kata Ice ya. No way. Ya nggak mungkin. Ya. Karena surprising ya. Karena mengejutkan ya. So this is just a list of the Jungkook is mine. ya gimana? Ica? No, no, sorry, sir. No, 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 just kidding. No, just kidding ya. Boleh ya. Just kidding. Bisa nggak just kidding? Masuk ke surprising news. Ya, jadi ini adalah beberapa list ya that you may say when you listen to a good news, bad news, or surprising news ya. Nah, selain itu sebenarnya masih banyak ya. Sebenarnya masih banyak. Misalnya kita ya, kalau kita mau nunjukin showing interest, kita bisa gunakan kata kayak tadi ya. Ada kata okay, nice, right, ya. Ataupun kita bisa bilang okay, ya. Itu sudah menunjukkan interest kepada lawan bicara kita. But please, ya, atau jangan sampai kita tuh tidak mengucapkan kata-kata ya. Just silence ya, being silence. No ya. Nah, ada satu lagi yang kita sebut dengan echoing ya, echoing question, atau kita tuh misalnya gini, kamu ngerti kan? Nah, ya kan itu kan supaya apa ya, mengeko, mempertanyakan seperti itu ya. Misalnya kamu
pergi ke rumah dia kan, ya kan seperti itu ya. Nah ini yang disebut dengan echoing ya. Echoing itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Kayak gitu ya contohnya ya. Contohnya di sini did you, are they ya. Jadi misalnya temannya cerita, oh tadi malam kami eh, bertemu dengan Afgan ya, kami ya. Ya terus bilang apa benar nian itu kita bisa gunakan dengan kalimat misalnya gini ya. Kita buat ya kalimatnya ya biar supaya kalian mengerti ya apa yang saya maksud ya. Misalnya gini, sorry. Eh, Misalnya saya buat ada temennya bilang si A bilang gini ya, we met Afghan last night ya. Nah ini ya temennya cerita ya, and then we respond ya, we give respond ya untuk memastikan betul nggak dia tuh bertemu Afgan ya kita bisa bertanya ya, kita bisa bertanya dengan menggunakan echoing question ya, karena dia bilang we met Afghan last night, kami ketemu Afgan tadi malam ya, kita bisa menggunakan kata did you ya, ya atau kita bisa gunakan did they kalau kalau di sini kami kita ya cukup dengan did you sudah cukup ya. Did you yang di sini itu maknanya adalah kita mengekoin ya, apa meyakinkan benar nggak sih gitu ya. Kami ketemu malam tadi malam. Ah yang benar gitu ya kalau bahasa Indonesia ya. Did you? Ya did you ini kan memastikan kalau dia tuh benar-benar sure ya that they met Afghan last night. Nah ini yang disebut dengan echoing gitu ya, echoing question ya. Misalnya kalau kita bilang lagi contoh yang lain gimana sih? Misal kita contohin lagi misalnya it was misalnya kita bilang it was apa ya? Itu adalah apa nih? Kita bilang gimana ya? Atau dia adalah ya. He was siapa artis terkenal Korea tadi? Junko ya gimana tulisan Junko? Junko gini? Jung Junko? I don't Jungkook, know. sir. I don't know exactly the name of Junko ya gimana? Junko, koknya double O ya. Junko. Is it correct? No? Jung. Jung. Oh, sorry. Jungko. Koknya betul ya? Kok. Yes, sir. Ya, saya cuma tahu orang Korea itu Shin Taeyong aja ya. Selain Shin Taeyong, I don't Jungkook know. BTS, sir. Oh, Jungkook Jungkook BTS. BTS. Oh, oke ya. Saya cuma tahunya Shin Taeyong ya. Kalau yang lain saya tidak tahu. Kayak misalnya teman kita bilang he was Jungkook ya, dia bilangnya Jungkook, sorry. He was Jungkook ya. Ada yang menunjukin ya. Kemudian teman kita ngeklaim beneran seperti itu ya. Kita tanya ya. Kita tanya was he gitu ya. Nah, was he-nya itu maksudnya adalah beneran gitu Beneran ya. dia. Ya beneran dia gitu ya. Nah, this is what we call as echoing the question ya. Nah, ini yang disebut dengan contohnya di sini. Atau yang echoing word. Ya, echoing word itu gimana, Sir? Mengulang pertanyaan ya atau pernyataan. Misalnya kita buat kalimat di sini ya. I got 10 million ya. 10 million rupiah. Ya, misalnya ya, rupiah. Aku sudah dapat 10 juta. Terus teman kita bilang, ya, 10 juta. Nah, itu kan adalah showing interest ya. Jadi kita cuma menanyakan ulang dengan echoing word-nya. 10 million, nah, gitu ya. Maksudnya paham ya. Jadi maksudnya aku dapat 10 juta. 10 juta. Nah, gitu ya. That's input in surprising news ya. So you can use this. Ya, it's actually the same when we use bahasa Indonesia and bahasa Inggris. Ya, ini kan sama ya. Jadi kita tinggal echoing saja ya, yang disebut echoing itu mengulang seperti itu ya. Atau gimana ya, menyuarakan ulang seperti itu ya, itu yang disebut dengan echoing di sini. Nah atau kita bisa dengan 5W+1H, misalnya teman kita bilang I I have a ticket ya to Jakarta tomorrow ya, kita bisa bertanya what ticket. Nah itu kan juga showing interest ya, kita menunjukkan beneran gitu ya, showing interest bahwa kita tuh mendengarkan cerita dia. Or you can use the word misalnya fantastic, great, ya, atau exactly, ya, kalau dia sifatnya agreement, ya, misalnya I had siapa misalnya, I had Mr. B misalnya, exactly, I agree with you. Of course, nah ini adalah bentuk-bentuk dari pernyataan interest juga, ya. Atau di sini ya ada simpati ya. Nah di sini ada tambahan baru ya. How awful atau what a pity. Nah kita bisa tambahkan di sini ya. How awful, ya, bisa.
Tahu kita bisa taruh juga how pity you are, ya. How pity you are itu maksudnya alangkah menyedihkannya kamu gitu ya. Ya. Nah, ini adalah bentuk-bentuk simpati. Ya, showing interest for bad news, ya. Nah, di sini ya. Atau kalau surpriser misalnya no, ya, atau that's strange, ya. Misalnya beritanya tuh bisa positif, kejutan positif atau kejutan yang sifatnya aneh ya. Nah, kalau di sini no surprise, ya. No surprise itu maksudnya kamu sudah apa? Sudah tahu bakal ceritanya seperti itu. Misalnya, I know that Budi will cheat on me ya, will cheated on me misalnya. I'm not surprised misalnya. Ya, itu juga adalah showing interest ya. So this is what we have ya, when we are showing interest ya to our friend or to our listener. You may use this sentence ya. You may use this sentence. You may use this statement to show interest ya. Jadi ketika kita berbicara, nah ini kalau kita di kelas reguler kita ada role play biasanya ya. Jadi di kelas speaking teman-teman yang di kelas reguler itu kita ada, saya akan minta mereka untuk buat dialog and then they will perform in front of the class showing or practicing speaking English ya. Nah, karena kita di kelas reguler nanti sorry di kelas karyawan nanti polanya berbeda. Kegiatannya tetap sama. I will ask you to make dialogue using showing interest ya, both for bad news and good news ya. Nanti ya. Tapi before that, I think we need to look back at our worksheet ya. Nah, di worksheet itu kita punya materi showing interest yang sama ya. Saying good news, saying bad news, and then saying surprising news. Ya, jadi di sini ya nanti audionya akan saya kirimkan saja ya. Audionya akan saya kirimkan ke kalian. But before that, I think we need to complete this preparation task. Ya, kita lihat di sini. Nah, di sini what to say when you hear good news. Nah, mana saja yang masuk ke dalam kategori berita baik, showing interest. That's brilliant. That's brilliance yang tadi ya. That's brilliance. Ada lagi? That's great. That's great ya. Bukan great, great itu berbeda ya, tapi ini that's great. How Ada lagi? cool. How cool, yes ya. Keren ya. How cool, keren. Ada lagi? No? No. Ada ya. And then how about bad news? Poor I'm sorry you. to hear that. Poor you. Poor Okay, you. poor you. And Oh then no. oh no ya yang tadi ya. Oh no. I'm And then sorry to I'm hear sorry to that. hear that. yes, I'm sorry to hear that. Ini masuk ke dalam bad news. And then the rest of it ya, sisa-sisanya ini itu masuk ke dalam surprising news. Kurang lebih sama dengan saya yang tulis di dalam yang di dalam PowerPoint tadi ya. Dan really no way ini sebagian kecilnya saja. Okay, I will send the audio to you from our WhatsApp group, so you will listen to the audio. Ya, karena kalau saya streaming kita udah coba berapa kali tapi gagal ya. So I need you to complete to identify task 1 and then task 2. Ya, task 1 and task 2 di sini ya. Just identify is it true or false. True or false seperti itu ya. Sini ya. Dilihat. Oke. Okay. Saya akan kirimkan sekarang jam 16.25, kemudian kita bertemu lagi jam 16.35 ya. Untuk task 1, task 2 and task 3 ya. I will give you 10 minutes to complete this task ya, and then we are going to discuss about task 1, task 2 and task 3. Okay, I will send it to you. Oke, sudah saya kirim, boleh dicek.
Saya sambil absen ya. Saya sambil lihat kalian di absen. Meeting 12. Khairunisa ada, and then dia Ada, Sir. dia sudah bergabung, dia belum ya? Dia belum ada ya? Dia belum ada, oke. Dia Eki tidak ada. Febria ada, Fonda ada, Dea. Dea ada ya? Dea ada nggak Dea? Willy ada, Dea belum ada ya? Teddy ada, Rico tidak ada, Emma Ada. ada ya, Emma ada, Salsa tidak ada ya, Ice ada, oke. Nurika, ada Nurika di sini? Nggak ada ya? Saya, Sir. Ica, Oh, Sir, ada. itu, Sir. Nurika. Oke, ada ya Nurika ya. Iya, Sir. Well ya, berarti ada yang belum hadir ini dia, Eki, kemudian Dea, Rico, dan Salsa. Well guys, please do the exercises. I will wait for you jam 16.35 tadi ya. Saya matikan dulu Zoom-nya ya. Kita akan join lagi di link yang sama ya.